As far as I can fathom, the difficulty which is found in the living temple, the whole thing may be Ellen White simmered down to this question. Is the Holy Ghost a person? You say no. I had supposed the Bible said this for the reason that the personal pronoun he is used in speaking of the Holy Ghost. Sister White uses the pronoun he and has said in as many words that the Holy Ghost is the third person of the Godhead. How the Holy Ghost can be the third person and not be a person at all is difficult for me to see. Tulisan Miss White yang sering disalahartikan adalah the third person of the Godhead. The third person ini mereka artikan sebagai makhluk ilahi ketiga di surga, yang adalah Roh Kudus. Mereka membuat kesimpulan ini berdasarkan definisi kata person, yaitu individual being. Sebagaimana Esau adalah an individual human being, mereka simpulkan bahwa Roh Kudus juga adalah an individual divine being. Rasul Paulus menulis di buku Ibrani bahwa Kristus adalah the express image dari person Bapanya. Arti kata image adalah exact copy. Artinya Kristus adalah makhluk ilahi yang adalah exact copy daripada Bapanya yang juga adalah makhluk ilahi. Kristus datang ke bumi ini di dalam personnya untuk mengungkapkan Bapanya, yang mana Bapanya adalah a person, sebagaimana Kristus juga adalah a person. Dan kata person ini artinya adalah an individual divine being, sebagaimana Esau adalah an individual human being. Dan karena Kristus adalah an individual divine being, sebagaimana Bapanya juga adalah an individual divine being, sehingga kesimpulan mereka bahwa Roh Kudus adalah the third individual divine being di surga. Menurut mereka, Miss White mengkonfirmasi kebenaran ini dalam tulisannya yang mengatakan bahwa Roh Kudus adalah the third person of the Godhead. Sesuai dengan definisi kata person, Bapa adalah an individual divine being, Kristus adalah an individual divine being, dan Roh Kudus adalah an individual divine being. Pengertian inilah yang diungkapkan oleh John Harvey Kellogg dalam suratnya kepada G.I. Butler Oktober 28 tahun 1903. Isi dari surat yang ditulis Kellogg adalah, apakah Roh Kudus a person? Butler katakan kepada Kellogg bahwa Roh Kudus bukan a person sebagaimana Bapa dan Anak adalah person. Yang Kellogg tidak bisa mengerti, mengapa Miss White menggunakan kata he atau dia yang adalah kata ganti person ketiga, dan menggunakan kata person ketiga atau the third person, namun artinya bukan a person. Sebagaimana Kellogg mengartikan the third person adalah pribadi ketiga, demikian juga banyak orang sekarang mengartikan arti yang sama dari tulisan Miss White. Walaupun Miss White menggunakan kata person waktu dia refer kepada Roh Kudus, namun arti kata person itu berbeda dengan kata person yang dia artikan kepada Bapa dan Anak. Dengan kata lain, waktu Miss White menulis mengenai Roh Kudus, the third person artinya bukan person ketiga, sebagaimana yang dimengerti oleh G.I. Butler. Di Yohanes 14 ayat 6, Kristus menggunakan kata he, yaitu dia, sebagai kata ganti pribadi ketiga. Namun, kata ganti pribadi ketiga itu adalah dirinya sendiri di ayat 18. Di buku Kerinduan Segala Zaman, Mrs. White menulis, dosa hanya dapat ditolak dan ditaklukkan melalui the third person. Dan the third person ini adalah rohnya Kristus, bukan pribadi ilahi ketiga. Roh Kudus adalah rohnya Kristus, bukan pribadi ilahi ketiga. Kata person di sini bukan artinya pribadi sebagaimana Bapa dan Anak adalah masing-masing pribadi atau a person. Kata person di sini tidak bisa diartikan sesuai dengan definisi pertama kata person. Kata person bukan hanya ada satu definisi. Definisi keenam dari kata person adalah character of office. Contoh yang diberikan, betapa berbedanya orang yang sama dengan dirinya sendiri saat dia menopang pribadi seorang hakim dan pribadi seorang teman. Seorang hakim berbeda peranannya dengan seorang teman, walaupun orangnya sama. Person definisi nomor satunya sama.
sementara person definisi nomor 6-nya berbeda. Satu person yang adalah seorang teman, dan person character office-nya adalah person hakim. Pengertian ini cocok dengan Yohanes 14, di mana Kristus adalah satu person itu berdasarkan definisi person nomor 1. Sementara Kristus juga adalah person Roh Kudus sesuai dengan definisi nomor 6. Di Review and Herald, Miss White menulis mengenai the office dari Roh Kudus. Yang dia tulis adalah the character of office-nya Kristus, yaitu Roh Kudusnya tanpa tubuh nature kemanusiaannya. Definisi nomor 6 dari kata person bukan definisi nomor 1. Roh Kudus ini adalah pengaruh ilahi yang selalu bersama murid-muridnya sampai akhir zaman. Sementara di Matius 8 ayat 20, yang selalu bersama murid-muridnya adalah Kristus. Di dalam buku Kerinduan Segala Zaman, Miss White menulis, sementara Kristus the person minister di sanctuary di surga, Kristus yaitu karakter office-nya Kristus melalui Roh Kudusnya minister gerejanya di bumi. Walaupun tidak bisa dilihat oleh mata manusia, namun dia selalu bersama murid-muridnya sampai akhir zaman. Kristus tidak mengatakan dia akan selalu bersamamu, tapi aku selalu bersamamu. Walaupun Kristus katakan bahwa Roh Kudus adalah dia dengan menggunakan kata ganti orang ketiga, tapi dia adalah karakter office-nya Kristus atau person-nya Kristus tanpa tubuh nature kemanusiaannya. Satu person yaitu Yesus Kristus sebagai imam besar di surga, dan person yaitu karakter office-nya Kristus sebagai penghibur di bumi. Makhluknya satu yaitu Kristus. Tetapi Roh Kudus bukan makhluk sebagaimana Kristus adalah makhluk, tetapi karakter office-nya Kristus, yang kata lainnya adalah person daripada Kristus, yang adalah penghibur di bumi. Sesuai dengan definisi nomor 6, kita baca betapa berbedanya pribadi yang sama dengan dirinya sendiri. Karena dia adalah pribadi seorang imam besar di surga dan pribadi seorang penghibur di bumi. Kata pribadi adalah person, tetapi artinya berbeda. Pribadi imam besar adalah makhluk personnya Kristus di surga. Sementara pribadi seorang penghibur adalah dalam bentuk Roh Kudus, bukan dalam bentuk makhluk pribadi. Miss White menulis bahwa ada orang-orang yang waktu menerima teori-teori palsu ini mengumpulkan dari tulisan-tulisannya pernyataan-pernyataan kebenaran yang mereka gunakan terpisah dari konteksnya dan memutarbalikkan artinya dengan mengasosiasikannya dengan kesalahan. Kellogg mengartikan kata person sebagai makhluk pribadi, sementara Miss White mengartikan kata person sebagai karakter office-nya Kristus, bukan oknum pribadinya. Demikian juga di akhir zaman ini, mereka mengartikan arti yang berbeda dari apa yang diartikan Miss White dalam tulisan-tulisannya. Kita perlu untuk membandingkan tulisannya dengan tulisan-tulisannya, agar kita tidak mengartikannya sesuai dengan apa yang kita mau apa artinya. The third person adalah the character office-nya Kristus tanpa tubuh nature kemanusiaannya. Di Letter 124, 1897, Miss White menulis, waktu pencobaan membayangi jiwa, ingat perkataan-perkataannya Kristus. Ingat bahwa dia hadir walaupun tidak kelihatan di dalam person, yaitu the character office daripada Roh Kudus yang adalah Kristus. The person of the Holy Spirit bukan makhluk pribadi ilahi ketiga, tetapi adalah Kristus sendiri melalui the character of office dari Roh Kudusnya. Mari kita baca di Yohanes 14. Kristus katakan, aku akan memohon kepada Bapa, dan Bapa akan memberikan kepadamu penghibur yang lain yang adalah Roh Kudus, dan dia akan berdiam bersamamu selalu. Kata dia adalah kata ganti orang ketiga. Ayat berikutnya akan menunjukkan apakah dia adalah makhluk pribadi Roh Kudus atau Kristus dalam karakter office-nya sebagai Roh Kudus. Lalu Kristus lanjut, aku tidak akan tinggalkan kamu tanpa penghibur, dan yang akan datang nanti adalah aku akan datang kepadamu.
Dia yang adalah kata ganti orang ketiga adalah aku dalam person atau character office-nya Roh Kudus, bukan makhluk pribadi ketiga. The third person of the Godhead adalah personnya Kristus dalam character office-nya, bukan Roh Kudus sebagai makhluk kepribadian selain Bapa dan Anak. Kellogg dan banyak orang sekarang tidak mengerti kata person yang digunakan Miss White. Kita baca kembali kutipan the third person dari buku Kerinduan Segala Zaman. Dosa hanya dapat ditolak dan ditaklukkan melalui kuasa yang besar dari Kristus dalam karakter office-nya sebagai Roh Kudus. Semoga kebenaran Tuhan membebaskan kita semua dari segala kekeliruan dan kesalahan. To God be the glory.